Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Arun Rashid dan di video kali ini saya akan membawakan model riset historis faktual teks atau naskah. Artinya saya akan mengkaji secara filosofis sebuah dokumen sejarah asli yang menjadi salah satu mata rantai kelahiran Pancasila. Judul video saya adalah Analisis Filosofis atas Perubahan Sila Pertama Pancasila. Ini adalah inti dari problem fundamental yang akan kita bedah. Coba perhatikan dua rumusan berikut. Pertama, di sebelah kiri adalah bunyi sila pertama dalam Piagam Jakarta yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Bunyinya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, di sebelah kanan adalah bunyi sila pertama dalam Pancasila yang kita kenal sekarang, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Sekilas, perubahannya tampak sederhana, 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dihapus dan diganti menjadi 2 kata, yang Maha Esa. 3 maksudnya ya. Namun, di balik perubahan teks yang tampak kecil ini, tersimpan problem fundamental yang sangat besar bagi bangsa yang baru lahir. Pertanyaan filosofisnya adalah, bagaimana sebuah bangsa dengan kemajemukan agama, suku, dan kekayaan yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke dapat merundingkan yang ilahi atau Tuhan sebagai dasar negaranya, tanpa menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya? Apakah Indonesia akan menjadi negara agama, khususnya negara Islam, atau apakah Indonesia akan menjadi negara sekuler yang memisahkan secara tegas urusan agama dan politik? Piagam Jakarta dalam hal ini adalah arena pertarungan ideologi yang paling sengit antara dua kubu besar. Kaum nasionalis sekuler yang diwakili Soekarno dan para pemimpin kebangsaan, serta kaum nasionalis Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim, dan Kahar Muzakir. Dan yang menarik, hasil akhirnya, yaitu Pancasila yang kita kenal sekarang, bukanlah kemenangan salah satu kubu, melainkan adalah sebuah kompromi yang nyaris gagal. Sebuah kesepakatan di atas tali tipis antara langit dan bumi. Itulah problem fundamental yang akan kita gali lebih dalam. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari sudut video ini, yaitu perspektif tokoh-tokoh Pancasila. Siapa saja aktor-aktor kunci yang bermain dalam drama perubahan 7 kata ini, dan bagaimana posisi filosofis mereka. Saya akan soroti tiga tokoh utama. Pertama, INC Soekarno. Sebagai Ketua Panitia 9, Soekarno adalah juru damai utama. Dalam pidato 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai lahirnya Pancasila, Soekarno sebenarnya mengusulkan sila ketuhanan dengan kebudayaan. Ia tidak secara eksplisit memasukkan kewajiban syariat Islam. Namun, ketika tekanan dari kelompok Islam yang sangat kuat, Soekarno yang pragmatis dan visioner memilih untuk mengakomodasi mereka. Ia menyetujui dicantumkannya 7 kata itu ke dalam Piagam Jakarta. Mengapa? Bagi Soekarno, persatuan bangsa lebih penting daripada memaksakan preferensi pribadinya. Ia sadar bahwa tanpa dukungan kelompok Islam, proklamasi kemerdekaan bisa gagal. Ini adalah tindakan kewarganegaraan, yaitu mengorbankan idealisme pribadi demi konsensus nasional. Kedua, Hatta. Hatta adalah pahlawan di balik layar yang menyelamatkan bangsa dari disintegrasi. Ceritanya begini, pagi hari setelah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang asal Ambon yang menyampaikan pesan-pesan dari tokoh-tokoh Kristen Indonesia Timur. Pesannya tegas. Jika 7 kata tentang kewajiban syariat Islam tetap dipertahankan, maka wilayah Indonesia Timur akan memisahkan diri dan tidak mau bergabung ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bayangin aja lah teman-teman, baru sehari merdeka, ancaman disintegrasi sudah muncul. Hatta yang juga seorang muslim taat tidak ragu. Ia segera menemui tokoh-tokoh Islam dalam PPKI seperti Tengku Muhammad Hasan dan Kasman Singo di Meja. Hatta menjelaskan situasinya. Pilihannya adalah mempertahankan 7 kata tapi bubar, atau menghapus 7 kata tapi utuh. Ketiga, para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, dan
teman-temannya mereka yang lain. Inilah letak keajaiban filosofis yang jarang kita temukan dalam politik modern. Tokoh Islam yang mati-matian memasukin kata-kata itu yang 7 tadi, tiba-tiba diminta untuk membuat. Dan mereka mau. Mereka ikhlas, insya Allah. Tabarakallah. Oke. Ki Bagus Hadi Kusuma, seorang ulama besar Muhammadiyah, menyetujui pencabutan tersebut. Dan yang lain-lain pun setuju. Kenapa sih? Karena bagi mereka, persatuan Indonesia lebih hebat daripada itu semua. Lanjut deh. Ini kita masuk ke bagian yang paling penting nih dalam tugas filsafat ini, yaitu analisis dan evaluasi. Sebagai mahasiswa, saya tidak hanya akan menceritakan sejarah secara manis, tetapi juga mengkritik sisi gelap dari sejarah-sejarah itu. Ya nggak sih? Yuk kita evaluasi yuk. Mau nggak? Mau deh. Evaluasi positif. Proses perubahan dari Piagam Jakarta ke Pancasila adalah contoh musyawarah untuk mufakat yang nyaris sempurna. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kelompok Islam nggak mendapatkan negara Islam yang mereka impikan, tapi mereka berhasil menjadikan ketuhanan sebagai sila pertama. Kalau yang nasionalis gimana nih? Ya, mereka nggak sepenuhnya menghapus agama dari ruang publik, tapi mereka berhasil memenuhi formalisasi syariat yang bisa mengancam minoritas. Jadilah para jenius inilah hebat, gokil. Lanjut, evaluasi kritis. Ini kayaknya jarang nih teman-teman dibahas di sekolah-sekolah. Secara historis faktual, saya menemukan bahwa teks Pancasila tidak luput dari manipulasi politik di masa-masa setelahnya, terutama pada era Orde Baru. Tahu nggak sih kenapa? Ini pada tahun 98, di akhir masa pemerintahan Soeharto, diterbitkan buku judulnya Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Buku ini tebel banget loh, nomor 8 nih, dan diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Isinya dianggap sebagai notulensi resmi sidang BPUPK. Udah deh, yang ini, jangan. Namun, para sejarawan seperti Syaiful Arif dan Anhar Gonggong menemukan kejanggalan besar. Dalam risalah tersebut, pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 45 dituliskan sepanjang 21 halaman dengan bahasa yang sangat halus, sistematis, dan elegan. Padahal, berdasarkan hasil asli dan kesaksian peserta lain, pidato Yamin itu singkat dan notulensi aslinya hanya 3 halaman. Yang kritikku apa sih? Ya kayak ironis banget. Pancasila yang lahir dari semangat kompromi dan kebenaran tekstual yang jujur di tahun 1945, ketika para tokoh dengan rendah hati mengubah naskah demi persatuan, di masa Orde Baru justru diselewengkan dengan rekayasa tekstual demi kepentingan kekuasaan otoriter. Teks yang seharusnya suci dan menjadi pegangan bangsa direkayasa. Ini mengajarkan kita satu pelajaran pahit. Teks tanpa intelektualitas yang kritis dan tanpa keterbukaan arsip hanyalah alat kekuasaan, bukan sumber kebenaran sejarah. Gitu deh. Teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Dadah.